Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video perkuliahan hukum agraria kali ini Bapak akan sampaikan terkait hak atas tanah. Pada pertemuan pertama lalu Bapak sudah jelaskan terkait pengantar hukum agraria dan termasuk sedikit Bapak sampaikan terkait dengan mafia pertanahan. Sekarang Bapak akan sampaikan terkait hak atas tanah. Apa saja sih hak yang akan bisa kita dapatkan di atas tanah yang kita miliki? Hal itu tentunya sudah diatur teman-teman sekalian dalam Undang-Undang Pokok Agraria, ya, di mana tepatnya pada pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, ya, bahwasanya disebutkan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan yang namanya pendaftaran tanah. Jadi teman-teman sekalian, untuk menjamin bahwasanya tanah yang kita miliki ini, ya, melalui Undang-Undang Pokok Agraria atau yang dikenal dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ini, bahwasanya seluruh tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi pendaftaran tanah ini secara umum disebutkan di dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Dasar Pokok Agraria. Akan tetapi teman-teman sekalian, peraturan yang lebih rinci, peraturan yang mendukungnya disebutkan atau diatur berikutnya di dalam peraturan pemerintah. Itu cukup banyak. Namun pada kesempatan perkuliahan ini terkait hak atas tanah, Bapak hanya sampaikan secara globalnya saja. Apa sih hak-hak yang kita bisa miliki di atas tanah kita? Nah, yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita sudah memiliki sebidang tanah ataupun katakanlah berhektar-hektar tanah, katakanlah gitu ya, yang harus kita lakukan adalah pertama adalah melakukan pendaftaran supaya mendapatkan legalitas atas tanah tersebut. Ya, pendaftaran itu bisa prosesnya apa saja? Yang pertama adalah disebutkan di ayat 2, ya, pendaftaran tersebut meliputi 1. Pengukuran perpetaannya, kemudian dibuatkan buku tanahnya, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Yang ketiga adalah ayat ketiga, pendaftaran diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas, sosial ekonomi, kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. Nah, disebutkan di sini bahwasanya di ayat keempat, kalau ada rakyat yang tidak mampu, maka dapat dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Nah, ini landasan hukumnya. Kemudian teman-teman sekalian, sebenarnya ada banyak hak atas tanah, namun pada kesempatan kali ini Bapak hanya sampaikan 3 dulu. Berikutnya seperti hak pengelolaan dan lain sebagainya Bapak akan sampaikan di video pembelajaran berikutnya. Yang pertama, hak yang akan kita miliki adalah hak milik atau sering orang menyebutnya sebagai SHM. Tanahnya sudah di SHM-kan. SHM, sertifikat hak milik. Nah, dasar hukumnya ada di pasal 20 hingga 27 Undang-Undang Pokok Agraria dan juga di pasal 50 ayat 1. Mari kita cek pasal berapa tadi? Pasal 20 hingga 27. Nah, pasal 20, hak milik adalah hak turun-temurun terkuat terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik dan seterusnya. Oke. Kemudian, merupakan hak turun-temurun terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat pasal 6. Kita buka pasal 6. Pasal 6 berbunyi,
semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Jadi, teman-teman sekalian, mari kita cek dulu kalau di pasal 50 apa bunyinya. Oh, barang siapa melanggar dipidana 1. Oke. Teman-teman sekalian, pasal 50 ayat 1. Ketentuan lebih mengenai hak milik diatur dengan undang-undang. Oke. Teman-teman sekalian, kalau kita kembali ke slide, disebutkan karakteristiknya adalah turun-temurun. Jadi, tanah dengan status hak milik bisa turun-temurun, berarti bisa diturun wariskan. Apabila si pemilik yang tertulis dalam sertifikat hak milik tersebut meninggal dunia, maka secara otomatis tidak hilang, namun kepemilikannya beralih ya kepada ahli warisnya. Kemudian terkuat, posisinya adalah terkuat atau posisi dari sertifikat hak milik atau status tanah hak milik ini adalah terkuat. Terkuat maksudnya adalah kepemilikannya sampai kapanpun, tidak ada batas waktunya. Ya. Yang kedua adalah terkuat di sini dengan adanya bukti kepemilikan sertifikat hak milik ini bisa menjadi apa istilahnya ya, bekal, bisa menjadi pegangan apabila ada persoalan hukum terkait dengan tanah kita. Ya. Yang ketiga adalah terpenuh. Maka terpenuh ini disebut sebagai apa istilahnya, salah satu karakteristik dari hak milik, karena di atas tanah hak milik kita bisa mengatur, bisa menyesuaikan, bisa memakai tanah kita mau digunakan menjadi apa istilahnya, tanah untuk hak guna usaha atau hendak dibangun dengan hak guna bangunan. Kalau ingin dijadikan sebagai tanah pertanian, bisa dipakai menggunakan hak guna usaha. Hak guna usaha itu tolong digarisbawahi teman-teman, jangan dipikir kemudian mendirikan usaha laundry, mendirikan mungkin warung di atas tanah kita, tidak. Tapi maksudnya hak guna usaha itu adalah hak pertanian, hak perkebunan dan sebagainya. Ataupun bukan non pertanian, bisa juga digunakan sebagai hak pakai, nah atau hak guna bangunan, silakan. Misalnya ada bangunan berdiri di atas tanah kita, itu bisa juga. Kemudian yang keempat adalah dipunyai orang. Jadi subjek hukum di sini bisa dimiliki oleh entitas individu dalam tanah yang berstatus hak milik. Kemudian mengingat ketentuan pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, pasal 6 berbunyi, mari kita cek. Pasal 6 berbunyi, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Jadi, apabila di atas tanah kita memiliki atau di atas tanah kita akan dijadikan sebagai fasilitas umum, taruhlah tanah kita ternyata akan termasuk dari proyek strategis nasional, akan dibangun bandara katakanlah, akan dibangun pelabuhan atau perluasan jalan tol katakanlah. Mau tidak mau, suka tidak suka, maka fungsi sosial tersebut lebih utama daripada tanah kita. Sehingga tanah yang kita miliki secara sukarela harusnya diberikan kepada mungkin pihak yang menjadi panitia pembangunan proyek tersebut, sehingga secara legal tanah kita kemudian akan diberikan ganti rugi, atau ada yang menyebutnya sebagai ganti untung, agar dicarikan tanah pengganti, ataupun kalau tidak diberikan uang pengganti yang sesuai dengan nominal tanah dan bangunan kita. Nah, karena sekalipun hak milik atau sertifikat hak milik menjadi apa istilahnya ya, pegangan terkuat, namun bisa terkalahkan dengan pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, karena tanah itu di Indonesia, khususnya tanah di Indonesia itu adalah memiliki fungsi sosial. Maka fungsi sosial lebih utama atau diutamakan dahulu daripada fungsi atau kepemilikan atau keuntungan pribadi. Kemudian yang keempat, subjek hak milik, subjek atas tanah hak milik ya. Yang pertama adalah warga negara
atau individu, dalam hal ini warga negara Indonesia. Kedua, bisa juga dimiliki oleh badan hukum, namun hanya dalam badan hukum yang berkutat di bidang sosial dan keagamaan. Badan hukum yang berkutat di bidang profit seperti perseroan terbatas atau PT tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan memiliki hak milik. Kemudian disebutkan juga nomor 3 adalah bank pemerintah. Koperasi simpan pinjam khususnya di sini tidak bisa dimasukkan ke dalam subjek hak milik. Ingat pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria, kita cek pasal 21. Nah, orang asing yang sudah berlakunya undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencabulan harta karena perkawinan. Dengan hak milik setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewajiban wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, jadi apabila kemudian yang memiliki tanah itu bukan warga negara Indonesia, taruhlah ada saudara kita yang kemudian pindah ke warga negaraan, ya, maka tanah tersebut mau tidak mau dalam tempo 1 tahun kemudian setelah tanah itu jatuh waris katakanlah kepada WNA tersebut, ya, maka si WNA tersebut wajib melepaskan hak atas tanah tersebut, ya. Kemudian setelah 1 tahun tersebut maka tanah itu harus diurus, ya, kepada saudaranya atau dan lain sebagainya. Karena kalau tidak dilepaskan, ya, masih dipegang oleh si WNA tersebut, maka secara hukum tanah tersebut akan jatuh kepada negara. Ya, bisa kalian baca di ayat 3 pasal 21 ayat yang ketiga ini, ya. Terus peralihan hak milik. Jadi tanah yang berstatus hak milik dapat berpindah dengan cara beralih. Maksudnya apa? Dengan cara kewarisan. Jadi proses hukumnya adalah ada pewaris yang meninggal dunia, sehingga tanah yang berstatus hak milik tersebut secara otomatis bukan hilang, namun turun kepada ahli warisnya. Namun bisa juga tanah berstatus hak milik tersebut dialihkan. Apa proses hukumnya atau dengan cara apa? Dengan cara terjadinya perbuatan hukum berupa jual beli, lelang, dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban subjek hak milik, ya, apabila kita sudah memiliki tanah dengan status hak milik, wajib mendaftarkannya ke kantor pertanahan, ya, setempat di mana objek tersebut atau objek tanah tersebut berada untuk didaftarkan haknya, hak milik. Kemudian peralihannya, misalnya sekalipun itu beralih karena kewarisan, maka wajib juga untuk didaftarkan kalau sudah dipecah. Karena apa? Prinsipnya dalam pertanahan, apa istilahnya, konsep up to date, konsep kontemporer, ya, saat ini itu menjadi core value-nya, menjadi poin utamanya dalam pertanahan. Kondisi yang sekarang itu harus segera diberikan kejelasan status hukumnya. Nah, sehingga sekalipun itu peralihan terjadi proses turun waris ataupun katakanlah tidak dipecah sampai sertifikatnya, misalnya kita anak tunggal dan sertifikatnya tidak harus dipecah, tinggal balik nama, maka juga diharuskan segera diurus prosesnya di kantor pertanahan. Kemudian pembebanannya, maksudnya apa? Pembebanan di sini dulu tanah bisa dijadikan sebagai jaminan, ya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu hanya hipotek yang bisa dijaminkan, nah, atau dijadikan beban. Maka tanah saat ini tidak bisa lagi masuk ke dalam pembebanan hipotek atau jaminan hipotek, namun hanya bisa masuk ke dalam undang-undang tentang tanggungan, kalau tidak keliru tentang undang-undang hak tanggungan. Coba saya cek dulu.
tanah itu masuknya di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Jadi tanah bukan lagi masuk dalam hipotek, tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tanah menjadi, atau apa istilahnya, pengelolaannya, tanggungannya itu masuk ke dalam hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut sebagai hak tanggungan. Jadi tanah itu dibebankan menurut hak tanggungan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Terus yang keempat adalah hapusnya hak milik. Gimana hapusnya hak milik itu? Yang pertama, tanahnya itu menjadi musnah. Misalnya tanah kita, taruhlah ya, hilang karena ada banjir bandang, ya, tiba-tiba tanah yang kita miliki tersebut tergerus air, air yang besar ya, air yang deras, air bah, sampai tanah itu menghilang, tanah kita mungkin tersapu dengan air bah yang luar biasa dahsyatnya, sehingga ketika sudah surut, airnya sudah mengering, ternyata tanah kita sudah menyatu dengan sungai yang ada di dekat situ, taruhlah, sehingga tanah kita bisa dikatakan musnah atau hilang. Nah, yang kedua, tanahnya jatuh kepada negara. Hak milik, hapusnya hak milik itu bisa terjadi karena tanahnya jatuh kepada negara. Kenapa? Satu, bisa jadi karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria. Mari kita cek pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, rakyat dan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dan dengan memberi ganti kerugian yang layak. Nah, bisa jadi hapusnya hak milik karena adanya ini tadi, kepentingan umum demi bangsa dan negara. Nah, kemudian penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya. Yang ketiga adalah tanahnya ditelantarkan. Ya. Sekalipun kita punya tanah atau kita punya uang yang banyak, kemudian beli aset atau beli tanah di mana-mana, namun ternyata tanah yang kita beli tidak kita urus, mangkrak dan sebagainya, maka negara bisa mengambil alih tanah kita karena negara melihat tanah yang kita miliki tersebut ternyata mangkrak, tidak diurus dan lain sebagainya. Kemudian karena ketentuan pasal 21 dan 26 Undang-Undang Pokok Agraria, mari kita lihat pasal 21 ayat 3. Ini tadi, karena tanah yang dimiliki oleh kitanya sendiri ternyata warga negara asing. Karena status tanah hak milik itu hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia, yang berarti otomatis itu adalah hak milik, adalah hak eksklusif bagi warga negara Indonesia. Kemudian pasal 26 ayat 3, mari kita cek. Oh, tidak ada ternyata pasal 26. Di sini pasal 26 ayat 2 saja ya. Berarti ya, kita hapus. Oh, pasal 26 ayat 2. Kita baca. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dan wasiat dan perbuatan berlain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing kepada warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesia menjadi kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali tempat batal. Nah, hukum jatuhnya kepada negara dengan bahwa hak-hak pihak lain yang membayar tetap langsung serta semua pembayaran yang telah diterima tidak dapat dituntut kembali. Jadi pasal 26 ayat 2 ini hampir sama dengan pasal 21 ayat 3. Jangan sampai ketika ada jual beli atau penghibahan atau pemberian dengan wasiat secara langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing atau warga negara asing, nah, yang bukan warga negara Indonesia, maka transaksinya, proses-prosesnya oleh negara bisa dibatalkan. Dan bagi pemilik, semua pembayaran yang telah diterima atau ada kewajiban hukum di situnya, kewajiban secara hukum, maka tidak dapat dituntut kembali. Terus berikutnya adalah hak guna usaha. Ya. Hak guna usaha dasar hukumnya ada di pasal 16 ayat 1 huruf B.
Undang-Undang Pokok Agraria, kita baca pasal 16. Pasal 16. Oh ya, di sini disebutkan ada hak milik, hak guna usaha, guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, memungut hasil hutan. Nah, Bapak akan sampaikan hanya di 3 ini dulu, hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Kemudian pasal 28 hingga 34. Pasal 28 hingga 34. Nah, hak guna usaha bisa kalian cek nanti di pasal 28 hingga 34, dan pasal 50 ada Undang-Undang Pokok Agraria. HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Nah, teman-teman sekalian, jadi hak guna usaha di sini digarisbawahi guna mengusahakan tanah yang dikuasai negara tersebut untuk mengusahakan bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Bukan hak guna usaha kemudian kalian konotasikan bahwasanya membuat usaha laundry, usaha persewaan atau apapun itu, bukan itu ya. Terus subjek hak guna usaha yang pertama adalah tentu warga negara Indonesia, kedua adalah Badan Hukum Indonesia. Nah, nanti kalian baca ada di pasal 20 PP 18 tahun 2021 ya. Subjek HGU yang tidak memenuhi syarat dalam waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Kalau tidak dilakukan, maka HGU-nya hapus dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Ya. Apa itu cirinya? Perorangan hak guna usaha itu minimal 5 hektar, dapat diberikan 5 hektar, maksimal 25 hektar. Kalau badan hukum minimal bisa diberikan minimal 5 hektar. Ya, maksimalnya oleh Menteri Agraria atau Kepala BPN bisa ditentukan menurut keputusan dari Pak Menteri Agraria. Nah, berikutnya jangka waktu hak guna usaha ada di pasal 22 PP nomor 18 tahun 2021. Mari kita cek dulu PP 18 tahun 2021. Nanti teman-teman bisa cek sendiri PP 18 tahun 2021. PP 18 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Nanti bisa dicek sendiri di peraturan pemerintah tersebut. Hak guna usaha untuk pertama kali maksimal diberikan 35 tahun. Kemudian perpanjangan dapat diberikan maksimal selama 25 tahun. Pembaruan hak maksimal, ya, pembaruan hak ya, akan diperbarui lagi haknya maksimal bisa sampai 35 tahun. Jadi kalau di total berarti sama dengan 95 tahun. Ya kan jadi 95 tahun. Berikutnya, peralihan hak guna usaha. Ya, menurut PP 18 tahun 2021 tadi bisa dilakukan dengan peralihan. Ya, peralihan itu tadi turun waris. Ya, secara gampangnya semacam itu. Kemudian dialihkan misalnya terjadi jual beli, terjadi lelang, dan lain sebagainya. Ada proses atau peristiwa hukum di situ. Ya, kalau beralih secara natural, maka otomatis haknya turun kepada ahli waris. Nah, kalau itu beralih, kalau dialihkan berarti ada prosedur hukum, ada proses hukumnya, ada peristiwa hukumnya, entah jual beli, entah lelang, entah inbreng, dan lain sebagainya. Kemudian, hapusnya hak guna usaha. 1. Diubah menjadi hak atas tanah lain, ya, misalnya dari HGU menjadi hak milik, menjadi hak dari HGU menjadi hak pakai, atau hak pengelolaan. Nah, kemudian dilepaskan untuk kepentingan umum, ya, misalnya tanah kita atau perkebunan kita kemudian dilewati untuk jalan tol, nah, maka otomatis HGU kita akan hilang atau hapus, ya, bukan. Kemudian ditetapkan sebagai tanah terlantar atau tanah musnah, misalnya kita punya kebun atau bekas kebun, tanah bekas kebun berhektar-hektar, namun tidak dirawat, tidak dikelola, maka
hak guna usaha yang kita miliki bisa dihapuskan ya, atau dihilangkan. Kemudian dilepaskan secara sukarela sebelum jangka waktunya berakhir oleh sang pemilik. Kemudian dicabut berdasarkan dicabut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian dibatalkan haknya oleh menteri sebelum jangka waktunya karena 1. Tidak terpenuhnya kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pasal 27 dan 28. Ya, pasal 27 mari kita lihat. Tanahnya jatuh kepada negara karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18, karena penyerahan sukarela punya karena dilantarkan. Nah, ini tadi pasal 18, mari kita cek dulu. Untuk kepentingan umum. Nah, kemudian cacat administrasi. Yang ketiga adalah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, berikutnya hak guna bangunan. Kalau tadi hak guna usaha, sekarang hak guna bangunan. Dasar hukumnya ada di pasal 16 ayat 1 Undang-Undang huruf C Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 16 mari kita cek. Oh, ini ada di hak guna bangunan. Kemudian ada di pasal 35 sampai 40. Hak guna bangunan mendirikan bangunan dan mempunyai bangunan di atasnya sendiri dalam jangka waktu paling lama 30 tahun. Nah, hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Oke. Jadi, kemudian teman-teman sekalian, HGB, hak guna bangunan, adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Ada di pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi kita bisa mendirikan atau mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan milik kita sendiri. Nah, hak guna bangunan itu subjeknya siapa saja. Jadi pemilik dari bangunan itu tadi bisa warga negara Indonesia, bisa juga badan hukum Indonesia. Di sini tidak disebut secara rinci, jadi bisa juga perusahaan atau PT yang memiliki profit, yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, terus jangka waktu hak guna bangunan ada di pasal 37 PP nomor 18 tahun 2021, HGB di atas tanah negara dan HGB di atas tanah hak pengelolaan. Pertama kali izinnya dapat diberikan maksimal 30 tahun, diperpanjang atau perpanjangan jangka waktu dapat diberikan maksimal 20 tahun, pembaruan hak dari hak guna bangunan itu bisa diberikan maksimal 30 tahun. HGB atas tanah hak milik, HGB berjangka waktu paling lama 30 tahun, namun tidak dapat diperpanjang jangka waktunya. Ya. Kemudian peralihan hak guna bangunan, HGB atas tanah negara dan HGB atas tanah hak pengelolaan dapat beralih melalui pewarisan. Jadi bisa beralih melalui kewarisan, kemudian dapat dialihkan dan pemindahannya dapat dialihkan atau pemindahan hak melalui jual beli, hibah, tukar menukar dan lelang. Jadi selain dapat beralih melalui pewarisan, dapat beralih juga melalui proses jual beli, hibah, tukar menukar dan lelang. Kemudian hak guna bangunan atas tanah hak milik, jadi dapat beralih hak guna bangunan atas tanah hak milik pada dasarnya tidak dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain kecuali sudah ada kesepakatan antar pemilik tanah dengan pemegang hak HGB. Jadi hak guna bangunan atas tanah hak milik pada dasarnya tidak dapat beralih, tidak dapat dialihkan ya. Jadi kecuali sudah ada kesepakatan. Jadi peralihan itu kalau di atas tanah milik bisa terjadi asalkan ada hitam di atas putih, ada kesepakatan dengan pemilik tanah, dengan pemegang HGB yang dituangkan dalam akta pemberian HGB. Jadi teman-teman sekalian,
HGB ini tidak seperti hak milik yang bisa langsung turun waris, ada hak peralihan, tapi dengan pemilik tanahnya bisa diberikan peralihan dengan syarat bahwasanya sudah ada kesepakatan dengan pemilik tanah dengan pemegang HGB yang dituangkan dalam akta pemberian HGB melalui atau oleh pejabat pembuat akta tanah. Nah, kemudian setiap peralihan hak wajib didaftarkan kepada kantor pertanahan setempat di mana objek tersebut berada. Terus teman-teman sekalian, yang terakhir adalah hapusnya hak guna bangunan. Gimana hak guna bangunan tersebut bisa haknya terhapus? Yang pertama adalah dirubah tentu saja menjadi hak atas tanah yang lain, dilepaskan untuk kepentingan umum, ditetapkan sebagai tanah terlantar dan tanah musnah, dilepaskan secara sukarela sebelum jangka waktunya berakhir, ya, kemudian dicabut berdasarkan peraturan perundang-undangan, dibatalkan haknya oleh menteri sebelum jangka waktu, ya, tidak terpenuhinya hak ketentuan dan kewajiban, tidak terpenuhinya ketentuan, kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pasal 42 dan 43. Kita cek dulu pasal 42 dan 43. Yang dapat punya hak pakai adalah warga negara Indonesia, orang asing warga Indonesia, badan hukum yang menurut hukum Indonesia dan hukum Indonesia, badan hukum asing yang punya perwakilan di Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, tidak terpenuhinya misalnya pasal 42 dan 43 sepanjang mengenai tanah yang maka hak pakai hanya dapat dialihkan pada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika itu diberikan dalam perjanjian yang bersangkutan. Jadi teman-teman sekalian, misalnya ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi dalam pasal 42 dan 43. Misalnya Bapak kasih contoh di pasal 43 misalnya tidak ada hitam di atas putih dengan katakanlah warga Indonesia dengan warga negara asing yang hendak memakai bangunan, warga negara Indonesia yang mempunyai tanah dengan warga negara asing yang memiliki bangunan tersebut, memiliki HGB tersebut, ternyata tidak ada akta pemberian HGB tersebut melalui PPAT, sehingga dianggap ada yang cacat administrasi. Nah, kemudian adalah kemudian adalah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi di pasal 42 dan 43 ini menurut Undang-Undang Pokok Agraria harus terpenuhi dulu. Ada warga negara Indonesia, boleh warga negara asing yang akan tetapi dia berkedudukan di Indonesia yang nanti mungkin dalam tanda kutip ya, dia yang memiliki hak guna bangunan tersebut. Nah, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, jadi badan hukum taruhlah perusahaan yang dimiliki oleh orang asing tersebut atau yang dipimpin oleh orang asing tersebut berkedudukan di Indonesia dan kalaupun ada badan hukum asing berarti dia harus memiliki perwakilan di Indonesia. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melegalkan bangunan yang mungkin dipakai oleh badan hukum asing tersebut, taruhlah ya, yang ada orang asing tersebut di situ, supaya apa? Warga negara Indonesia yang memiliki tanah tersebut bisa terlindungi. Dan orang asing tidak boleh memiliki tanah di Indonesia, sehingga yang dia boleh boleh kuasai ya hanya gedung tersebut yang berdiri di atas tanah milik warga negara Indonesia. Jadi itu sedikit penyampaian Bapak terkait dengan 3 hak atas tanah yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah hak milik, kemudian ada hak guna usaha, dan yang ketiga adalah hak guna bangunan. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bapak akan lanjutkan di pertemuan atau di video pembelajaran berikutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.